Silakan. Doa singkat. Ya, kenapa putus? Halo. Surga, Bapak, pada pagi hari ini kami akan memulaikan mata pembelajaran matematika kami. Mari Engkau tuntun kami agar pembelajaran kita pada pagi hari ini terlaksana dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini matematika wajib. Ya. Anda sudah dapat modul yang dikirim lewat WA? Modul 31. Sudah. Modulnya. Modul yang Bapak kirim melalui WA. Ada modul berapa? Halo. Sudah dapat modul? Belum. Oh ya sudah. Jadi kita akan menggunakan modul. Ini, modul ini saya share screen dulu. Ada berapa modul di dalam? Ya. Nah, ini. Ini modul untuk KD 31. Kemarin Bapak sudah presentasi materi KD 31 belum terkirim. Jadi yang tidak bisa ke Zoom nanti di ini. Ini modul ini. Jadi ini modul ini untuk siapa ini admin? Ada yang masuk lagi. KD 31. Nah, tujuan pembelajaran tinggal Anda baca di dalam modul, ya. Saya langsung materi saja. Materi kita ini, materi pembelajaran. Bisa lihat itu? Bisa? Bisa lihat? Bisa dilihat ya? Bisa kelihatan itu? Bisa. Oke. Bisa, Bapak. Bisa. Bisa. Jadi materi pertama itu metode pembuktian dengan induksi. Metode pembuktian dengan induksi, baru kemudian materi kedua, penerapan induksi matematika. Penerapan induksi matematika. Itu dua materi itu untuk KD 31. Ya, 2 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama ini. Kegiatan pembelajaran pertama tujuannya kita akan menjelaskan metode pembuktian dengan induksi matematika, menjelaskan prinsip induksi matematika, dan menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi itu sebetulnya penalaran ya dari contoh-contoh soal, dari soal-soal atau dari kehidupan sehari-hari dan disimpulkan menjadi satu rumus ya. Jadi dari pola-pola disimpulkan menjadi satu rumus. Jangan bicara dulu. Satu rumus. Jadi misalnya begini. Saya ambil contoh begini. Misalnya toh 2 tambah 2 berapa? Misalnya dari 2. Bilangan genap. Bilangan asli genap. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya kan? Nah, Iya. misalnya 2. Ini induksi yang disebut induksi. 2 tambah 2 berapa? 4 ya. 2 tambah 2 tambah 2 6 kan? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 8 kan? 8. Nah, sekarang kalau 2 tambah 2 kita jadikan 2 kali 2. 2 tambah 2 tambah 2, 2 kali 3 bisakah tidak? Nah, bisa kan? Nah, selanjutnya berarti sama saja dengan 2 urutan bilangan genap. Berarti 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Sesuai urutan kan? Urutan bilangan genap pertama 2 kali 1. Urutan bilangan genap kedua 2 kali 2. Urutan bilangan genap ketiga 2 kali 3. Sampai dan seterusnya dirumuskanlah menjadi 2N. Nah, rumus 2N itulah
yang disebut rumus dari contoh-contoh yang tadi. Itu yang namanya metode induksi. Atau orang punya berpikir induksi. Jadi dari contoh-contoh disimpulkan menjadi sebuah rumus. Nah, hal itu yang akan kita terapkan. Itu yang akan kita terapkan untuk membuktikan apakah rumus ataupun pernyataan, suatu pernyataan benar atau salah. Jadi rumus dalam matematika tapi secara umum disebut pernyataan. Ya, pernyataan. Jadi ini definisinya ini. Misalnya Pn adalah sifat yang didefinisikan untuk suatu bilangan asli n. Dan misalkan pula A merupakan suatu bilangan asli tertentu, andaikan dua pernyataan berikut bernilai benar, maka PA bernilai benar. Artinya kalau pernyataan itu diganti dengan A sembarang bilangan, itu benar. 2. Untuk sembarang bilangan asli K lebih atau sama dengan A, artinya kalau kita ganti A itu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke K, jika PK bernilai benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Maka pernyataan untuk sembarang bilangan asli N lebih atau sama dengan A, PN bernilai benar. Jadi dua konsep ini yang akan kita gunakan dalam membuktikan rumus benar atau salah. Atau membuktikan suatu pernyataan. Nah, kita langsung contoh di bawah. Saya tidak perlu lihat ini, nanti Anda baca. Kita langsung contoh. Jadi dua langkah itu. Nah, ini. Ya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Perhatikan. Jadi kalau penjumlahan bilangan ganjil ini. Bisa kelihatan ini. Hoi, jangan bicara. Yang tadi ada bicara di luar itu. Ada yang bicara di luar. Konsen di sini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Tambah 2N kurang 1 itu pola. Pola dari sini. Sama dengan N kuadrat. Nah, jadi boleh kita tulis dalam bentuk pernyataan. PN sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Tambah 2N kurang 1. 2N kurang 1 itu pola dari sini atau rumus dari sini. 1, 3, 5, 7 itu 2N tambah 1. 2N kurang 1. Katanya sama dengan N kuadrat. Nah, sekarang kita buktikan. Apa benar itu? Pernyataan itu. Pembuktiannya itu mulai dari N ganti dengan 1. Tutup speakernya. Tutup speakernya supaya tidak mengganggu yang lain. Tutup speakernya. Tutup mic-nya itu. Masih ada gangguan itu. Berisik di mana itu? Ya, sekarang N ganti 1, berarti P1. Nah, sekarang kita lihat P1 adalah 1. Berarti ruas kiri 1. Artinya sebanyak 1 angka. Ruas kanan ini 1 kuadrat ini nih. N ganti 1 kan? 1 kuadrat. Berarti benar ya? Benar. Langkah pertama benar. Berarti untuk semua K coba kedua. Ya, kita lanjut 2, ganti 2. P2. Di situ tidak tertayang. P2. Kalau P2 berarti 2 bilangan. 1 tambah 3 berapa? 4 ya. Nah, sekarang yang di sana ganti 2. Berarti 2 pangkat 2, 4. Berarti benar. Juga uji lagi sampai P3. 3 bilangan. 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9. Di sebelah sana 3 pangkat 2, 9. Benar. Maka untuk semua N sama dengan K lebih dari 1, ternyata bernilai benar. Ya. Ya, ke bawah lagi nih. Sorry. Bernilai benar untuk PK. Jadi K ini, maksud K ini adalah mengganti bilangan yang tadi dari 1 dan seterusnya. 1 bilangan dijumlahkan itu, bilangan ganjil itu. Diganti dengan K. Nah, apakah PK tambah 1 juga bernilai benar? Itu yang akan ditunjukkan. Nah, oleh karena itu kita mulai dari tulis PK. Ini PK. Seperti, ini tadi. Sorry, bukan ini, yang ini. Yang di atas. Ini. Sorry. Nah, apakah PK tambah 1 dia nanti berubah jadi begini?
Nah, coba lihat ya. Ini dari PK. Sama dengan K kuadrat. Nah, sekarang kalau kita masukkan K tambah 1, berarti di sini juga harus ditambah 2K kurang 1, ditambah lagi dengan K ini ganti K tambah 1. Ini nih. Nah, itu sama dengan, sesuai dengan konsep di atas, K ini berarti diganti dengan K tambah 1 pangkat 2. N ini yang tadi, N di atas itu. Mana N? N kuadrat itu. Karena N sudah diganti K tambah 1, maka K tambah 1 pangkat 2. Ataupun K diganti dengan K tambah 1, jadi K tambah 1 pangkat 2. Nah, ini yang akan kita tunjukkan apakah benar jika PK tambah 1 akan mendapatkan hasil K tambah 1 pangkat 2. Sekarang kita tunjukkan. Kita tulis dulu PK-nya. Ini PK. Perhatikan ya PK. Nah, perhatikan untuk mengarah ke PK tambah 1, ini PK tambah 1 ini. Maka ruas kiri ini ditambah dengan ini, 2K tambah 1. Nah, kalau ruas kiri sudah ditambah dengan 2K tambah 1 kurang 1 ini, maka ruas kanan juga ditambah dengan 2K tambah 1 kurang 1. Sehingga jadinya begini. Tadinya K kuadrat, ini di atas ini K kuadrat, sudah ditambah dengan 2K tambah 1 kurang 1. Ini 2K tambah 1 kurang 1, kita jadikan begini. 2K tambah 2 kali 1, 2. 2 kurang 1, 1. Ini. 2K tambah 2 kurang 1. Sehingga jadinya K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, selanjutnya, kalau ini adalah persamaan kuadrat, K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu bisa ditulis K tambah 2 pangkat 2. Dengan demikian, setelah PK tambah 1, didapatlah K tambah 1 pangkat 2. Ini sesuai dengan ini. Ini tadi. Bahwa jika K tambah 1, PK tambah 1, maka hasilnya di sana atau rumusnya menjadi K tambah 1 pangkat 2. Ternyata kita sudah buktikan benar. Dengan demikian rumus di atas itu. PN 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah 2N kurang 1 sama dengan N pangkat 2. Benar. Rumusnya benar. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada soal berikut. Buktikan bahwa jumlah N bilangan asli yang pertama sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Apa ini? Sorry. Apa yang muncul? Nah, berarti jumlah bilangan asli yang pertama ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sebanyak N. N itu bilangan asli. Itu N kali N tambah 1 per 2. Ya. Nah, perhatikan. Nah, kita tulis dalam bentuk pernyataan. PN sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya. N kali N tambah 1 per 2. Kita ambil N ganti dengan 1. Berarti P1. Nah, P1. Ruas kiri ini cuma 1 ini. 1. Ruas kanan gantikan di 1 sini. Ini. 1 kali N ganti dengan 1. 1 tambah 1 per 2. Dapatnya 2 per 2, 1. Benar. Ruas kiri sama dengan ruas kanan telah terbukti. Kalau untuk membuktikan lebih lanjut, ambil 2. 2 bilangan ini 3. 2 kali 2 tambah 1. 2 bagi 2 habis. 2 tambah 1, 3. Benar. 1 tambah 2, 3. 2 bilangan. Sampai K. K mengganti bilangan yang lebih dari besar dari 1. Dari 1 sampai ini diganti dengan K. Nah, apakah untuk P K tambah 1 juga bernilai benar? Kita buat dulu itu PK tambah 1. Dari PK kita ganti K ini dengan K tambah 1. Jadinya seperti ini. Ya. Ini K tambah 1. Ini K ini ganti dengan K tambah 1. Ditambah lagi dengan 1 per 2. Jadinya seperti ini. Boleh kita uraikan menjadi K tambah 1 kali K tambah 2. Ini kan 1 tambah 1 kan 2. Nah, seperti per 2. Apakah kalau kita ganti K menjadi K tambah 1 menjadi seperti ini? Itu yang akan kita tunjukkan. Kita tunjukkan mulai dari K. Nah, perhatikan. Untuk mendapatkan K tambah 1, maka ruas kiri dan ruas kanan harus ditambah dengan K tambah 1. Jadi terakhir kan K, ini nih K. Nah, kalau PK tambah 1 katanya ditambah dengan ini. Maka ruas kanan juga ditambah dengan K tambah 1. Perhatikan ini.
Jadi K kali K tambah 1 per 2 ditambah dengan K tambah 1. Itu ruas kanan ini. Ruas kanan. Karena ruas kiri untuk mendapatkan PK tambah 1 ditambah dengan K tambah 1 dari K ini. Lanjut. Nah, karena ini ya menggunakan penyederhanaan pecahan. Berarti ini harus dikali 2 bagi 2 supaya penyebutnya sama. 2 kali K tambah 1 per 2. Nah, kalau penyebutnya sama, tambahkan pembilang-pembilangnya. Berarti ini K kali K, K kuadrat, K kali 1, tambah K. Di sana 2 kali K, 2K, tambah 2 kali 1, 2. Maka ini dijumlahkan. K pangkat 2 tambah K, tambah 2K tambah 2. 2K tambah 2 itu sama dengan 3K. Nah, ini di bawah ini jawaban. K pangkat 2 tambah 3K tambah 2. Kalau K pangkat 2 tambah 3K tambah 2 ini kita faktorkan, maka hasilnya ini seperti ini. Ingat pemfaktoran waktu Anda di kelas 10 persamaan kuadrat dan juga di SMP. Suku banyak itu di SMP. Jadi hasilnya seperti ini. Ternyata untuk PK tambah 1 hasilnya jadi K tambah 1 kali K tambah 2 per 2 itu sesuai dengan apa yang tadi disampaikan tadi di atas ini nih, ini sama dengan ini. Berarti untuk PK tambah 1 terbukti bentuknya menjadi seperti ini. Maka rumus di atas dinyatakan benar bahwa jumlah bilangan asli ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah N itu dirumuskan N kali N tambah 1 per 2 untuk sembarang bilangan asli N lebih atau sama dengan 1. N lebih atau sama dengan 1. Nah, saya pikir untuk menjadi sampel atau 2 itu dulu. Untuk penjelasan berikut Anda bisa lihat di situ ya. Di contoh soal itu di buku ya. Yang masuk itu langsung isi nama di kolom chatting. Ini. Karena waktu kita terbatas. Ya. Sekarang waktu jam berapa? Masih lagi mau tutup. 8.52 sudah lewat. Ya. Untuk pelajaran berikut. Jadi nanti saya sudah kirim di grup IPA 2. 11 IPA 2 itu modulnya sudah dikirim berapa modul itu di dalam. Tinggal komunikasi dengan 11 IPA 2. Kebetulan 11 IPS ini belum ada grupnya. Jadi itu contoh soal. Kemudian yang menjadi tugas, minggu depan saya periksa. Tugas ini. Di bawah ini. Coba boleh Anda nomor 1, 2. Nomor 1 ini cuma ganti dengan P K tambah 1 di sini. Berarti di sana K juga tak diganti dengan K tambah 1 yang semua ada unsur K. Cuma itu. Di bawah juga begitu. Terus, jadi tugas nomor 1. Boleh langsung Anda screenshot di situ. Boleh juga tunggu modul, tapi bagusnya langsung, Jo. Halo, buka Jo mic-nya. Boleh kelihatan? Iya, Bapak. Iya, Bapak. Boleh kelihatan? Boleh. Boleh, Bapak. Nah, boleh screenshot. Nomor 3 di bawah, nomor 2 ini, nomor 2A sampai E. Ini. Sudah. Terus nomor 3, cuma 3 nomor. Sesuai dengan contoh semua itu di atas. Wow, Bapak. Nomor 3. Sudah, cuma nomor 3 saja itu. Ate Bapak, nomor 3. Bapak nomor 3. Oh, belum. Belum. Sabar ini ada yang masuk, Oh, nomor 3. Nah. Pai Bapak. Bapak mau pesang ngapuak ya, Ade. Jangan terlalu baurat, tenang. Mau picah kepala karena Anda berusaha. Kalau orang berusaha tidak akan picah itu kepala. Santai saja. Maksudnya Bapak. Terlalu banyak ya, Ade. Sudah, mau cari pintar harus banyak latihan.
Semakin banyak latihan, semakin pintar, semakin orang terbuka. Apalagi induksi matematika. Induksi matematika ini melatih Anda untuk berpikir. Dan diharapkan Anda bisa menemukan rumus-rumus baru dari rumus-rumus yang ada. Jadi ini cuma menjelaskan ya. Iya. Sudah. Saya semua tutup share-nya. Share-nya saya semua tutup. Cepat masuk dia semua tuh. Kali lagi jangan lupa chatting. Seberapa orang ini? Kelasnya ya. Oke. Sudah 7 orang kayaknya di kolom chat. Ada ini benar ya. Kasih tunjuk ngoni pemuka. Saya mau screenshot dulu. Buka. Bapak tunggu, Bapak tunggu. Buka videonya. Lah. Buka videonya. Sekali lagi jangan lupa tulis Anda punya nama ya. Sudah, Bapak. Yang lain belum masuk. Semua screenshot saya. Sudah? Ada ini, Realme ini siapa ini? Tidak mau kasih tunjuk muka. Ini Realme ini. Oke. Saya pikir cukup dulu sampai di sini, satu orang doa tutup. Sorry, cepat, Jo. Agung doa tutup. Sama Bapak, kita. Yo, doa tutup. Berdoa cepat, Jo. Silakan. Ai. Baca sama doa dong. Udah semua habis. Cepat aja tulis nama. Di tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun pelajaran kami dari awal hingga akhirnya hanya menjadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Bila doa kami dalam nama Yesus, amin. Amin. Begini caranya kalau matematika wajib yang tidak sempat ikut seperti ini kan sebentar ada 11 IPA 2 ya. IPA 1. Boleh no? Ada 11 IPA. Nah, boleh ikut. Tidak apa-apa. Nanti kita lihat dia punya absennya. Jadi kalau untuk matematika saya kasih kebebasan Anda, walaupun jadwalnya misalnya kelas lain, karena di jadwal Anda misalnya tidak bisa sempat masuk, boleh ikut. Boleh ikut. Tidak apa-apa. Oke, cukup dulu sampai di sini. Jangan lupa protokol kesehatan, jaga kesehatan baik-baik. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat Bakabong.